Yuk ayo kita jalan-jalan. Ayo siapkan ranselmu. Ayo jangan di rumah aja. Yuk ayo kita goes bareng yuk. Roda berputar, hati pun senang. Taiwan indah dari utara hingga selatan. Nah, mari kita berpetualang. Di Taiwan, kuil, pantai, gunung semuanya nyata. Ayo ikuti goes, pasti seru dan jangan ketinggalan ya. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali di acara Kring 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 Goes. Amina kembali menghadirkan informasi yang akan membawa teman-teman untuk berpetualang, berwisata dan jalan-jalan di Taiwan. Nah, semoga saja informasi ini juga bisa menyegarkan dan menghibur teman-teman. Nah, kali ini karena kita sudah memasuki musim panas, jadi Amina mengajak teman-teman untuk mencari tempat-tempat yang menyegarkan, yang akan memberikan kesejukan kira-kira di mana ya. Dan khususnya bagi keluarga yang akan membawa anak-anak mereka menghabiskan liburan musim panas tahun ini, kira-kira tempat manakah saja yang bisa dikunjungi dan sangat direkomendasi. Kemudian anak-anak paling suka bermain air di musim panas. Karena udara yang cukup terik, dengan bermain air, wah mereka lupa deh dengan teriknya atau panasnya matahari. Mereka akan merasa gembira, merasa senang. Dan keseruan ini tidak boleh dilewatkan. Jadi Amina akan berbagi kira-kira informasi manakah saja yang bisa teman-teman yang berdomisili di daerah sekitar Yunlin dan bisa mengajak keluarga maupun anak-anak Anda untuk berwisata air. Nah, tujuan liburan musim panas yang menyegarkan ada di mana? Ada di Kabupaten Yunlin, dan di mana tempat ini menghadirkan beberapa spot area bermain air. Dan yang lebih utama lagi atau yang penting adalah ada kolam renang umum secara gratis. Wow, dan di mana tentunya juga akan menambah keceriaan liburan musim panas tahun ini. Pemerintah Kecamatan Siluo di mana sudah menyelesaikan merampungkan area bermain air untuk keluarga, dan tempat ini ada di mana? Ada di samping jembatan Siluo, dan masih ada kolam renang Kecamatan Siluo yang baru beroperasi pada bulan Juli tahun ini. Nah, selain itu masih ada taman air khusus untuk wisata keluarga Toulio yang baru rampung, baru diselesaikan, di mana juga akan menambahkan jadwal bermain air. Lalu masih ada taman air 632 Huwei yang cukup populer, yang biasanya dibuka atau beroperasi pada akhir pekan, yakni hari Sabtu dan Minggu. Dan tujuannya adalah menyediakan tempat yang menyenangkan dan menyegarkan bagi anak-anak di tengah liburan sekolah, di tengah liburan musim panas. Nah, untuk diketahui, kolam renang Kecamatan Siluo yang telah berdiri selama 20 tahun ini, selain memiliki kolam standar dengan ukuran yang cukup besar, cukup luas, dan panjangnya 25 meter, kedalamannya 120 cm, dan juga dilengkapi ada kolam anak-anak, spa, kamar mandi pria dan wanita, serta ada penjagaan keselamatan yang cukup profesional, ada lifeguardnya, dan di mana bertujuan agar tempat ini tempat yang bermain tetapi untuk keselamatannya yang juga tetap terjaga. Selama liburan musim panas juga diberlakukan sistem pengendalian jumlah pengunjung, kemudian juga akan beroperasi kembali, terbuka untuk umum secara gratis. Jumlah pengunjung yang terus meningkat dan tahun lalu sempat menembus angka 4.000 orang. Nah, tentunya juga menyenangkan, dan pemerintah kecamatan di mana mereka juga merasa bahwa ini adalah layanan untuk publik di mana juga cukup diminati. Tentunya mereka juga merasa kinerja ini cukup berhasil. Pemerintah setempat tentunya juga sangat memperhatikan keamanan dan layak tidaknya dari kolam renang ini dijadikan sebagai tempat bermain publik. Dan sebelum beroperasi tentunya melakukan uji coba pada tanggal 1 Juli dan resmi dioperasikan pada 4 Juli hingga 30 Agustus mendatang. Kemudian juga sekedar informasi, untuk setiap hari Senin dan Selasa ditutup untuk perawatan dan pembersihan. Diharapkan setelah dibersihkan, dirawat, dibuka kembali tentunya juga bersih dan akan lebih menyenangkan bagi pengunjung berikutnya. Kolam renang ini yang juga memperhatikan kenyamanan serta keselamatan yang ada. Apabila terlalu padat mungkin berenangnya tidak nyaman dan juga sulit mengendalikan keselamatan bersama.
Oleh karena itu, untuk menghindari kepadatan yang mengganggu kenyamanan dalam berenang, maka jadwal berenang dibagi menjadi 4 sesi, ada 4 waktu, mulai jam 8 hingga 10, masing-masing 2 jam, jam 10 hingga jam 12, kemudian jam 1 sore hingga jam 3 sore, dan sesi terakhir pukul 3 sore hingga 5 sore. Terbuka gratis bagi warga kabupaten maupun dari luar kabupaten dengan batas maksimal per sesi hanya 50 orang saja. Nah, dari pemerintah setempat juga menambahkan area bermain air di sisi kiri jembatan Siluo telah dibuka dengan sistem pancaran air otomatis setiap 15 hingga 30 menit. Kemudian untuk setiap hari Senin dan Kamis merupakan hari maintenance atau perawatan, dan di sini juga akan melakukan sterilisasi, berharap agar lingkungan kolam bermain air ini tetap bersih dan sehat. Untuk tahun ini secara khusus juga ditambahkan fasilitas toilet dan kamar bilas atau ganti pakaian yang akan membuat pengunjung merasa nyaman dan juga semakin praktis. Selain itu masih ada air mancur di ujung jembatan Siluo yang akan diresmikan pada tanggal 20 Juli mendatang. Direncanakan akan beroperasi pada akhir pekan dan hari libur, dengan waktunya adalah pukul 2 sore hingga 7 malam dengan pancuran air akan berlangsung 15 menit setiap jamnya sehingga pengunjung dapat bermain dan menyegarkan diri di sela-sela pancuran. Nah, Amina sudah membayangkan ya anak-anak, mungkin anak TK, anak SD, bahkan anak SMP pada saat hari yang cukup terik dan ketika mereka jalan-jalan di taman itu tersedia pancuran air. Nah, ini yang ditunggu-tunggu dan bisa berjam-jam ya. Setiap kali ada sesi pancuran air tersebut, mereka akan berbondong-bondong, berlari-lari di air tersebut dan bermain air yang menyegarkan. Nah, inilah perhatian dari pemerintah Siluo khususnya di Toulio yang peduli dengan keluarga dan anak-anak menghabiskan liburan musim panas mereka. Nah, masih ada lagi area bermain air yang dibangun oleh kabupaten di Toulio. Di tempatnya ada di Taman Air Ramah Keluarga Toulio yang dilengkapi dengan berbagai macam permainan air, ada sampai 20 jenis. Wah, banyak banget ya, apa saja? Seperti ada ember besar atau tong yang berisikan air yang akan dituang dari atas. Wah, anak-anak bukannya marah ya pada saat disiram air. Mereka akan senang sekali dan menanti-nanti air yang dituang dari atas. Kemudian sejak dibuka pada akhir Maret lalu juga menarik banyak pengunjung. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Toulio yang juga mengatakan jadwal buka sebelumnya pada akhir pekan dan juga hari libur nasional mulai pagi hari, sesi pagi pukul 10 hingga 12, kemudian ada sesi sore mulai dari jam 1.30 hingga 5.30. Nah, tentunya setelah didiskusikan dengan jadwal yang akan dibuka disesuaikan dengan rencana, maka liburan musim panas tahun ini mulai Juli hingga Agustus akan dibuka pada hari biasa, mulai dari sore tepatnya pada pukul 3 hingga jam 5 sore. Tentunya ini berharap bisa menyenangkan hati anak-anak di masa liburan sekolah mereka. Kemudian untuk Taman Air 632 Huwei yang dibuka setiap akhir pekan hari Sabtu dan Minggu, dan taman ini di mana dibuka sejak tahun lalu pernah ada tercatat lebih dari 1.000 orang bermain air dalam satu hari. Sangat ramai banget dan banyak orang yang datang dari luar kabupaten karena mereka juga ingin menikmati kesejukan air tersebut. Jadi juga cukup penasaran ya. Nah, karena banyak yang menyarankan agar jamnya tersebut bisa ditambah lagi karena menyambut liburan musim panas ini mungkin akan semakin banyak orang lagi. Namun karena perawatan dan juga pengelolaannya, maka pemerintah kota setempat masih meninjau lagi dan akan mengevaluasinya. Wah, sayang sekali ya, dan kita tetap berharap semoga saja bisa menambah jadwalnya sehingga semakin banyak orang yang bisa menikmati Taman Air 632 Huwei ya. Namun ada informasi yang juga penting, selama liburan musim panas kali ini juga diadakan acara Hari Kasih Sayang, di mana acara ini yang juga akan memeriahkan atau menambah keseruan bagi anak-anak dan keluarga saat bermain air di Taman Air 632 Huwei.
Teman-teman, bagaimana pendapat Anda? Apakah juga sudah bisa merasakan keseruan dari keluarga dan anak-anak? Liburan musim panas bermain air pasti seru. Nah, tentunya bermain air atau bersenang-senang baik di pantai, di taman, di kolam-kolam air menjadi aktivitas yang paling populer selama liburan musim panas. Contohnya hamparan pasir pantai yang juga memiliki karisma atau daya tarik yang tidak tergantikan dan juga selalu menarik banyak wisatawan untuk mencari kesegaran, angin segar, angin laut, angin pantai. Nah, pada kesempatan ini Amina juga mengajak teman-teman untuk kilas balik masa keemasan pemandian air laut di Taiwan pada tahun lalu di tahun 1970-an hingga tahun 1990-an. Nah, di seluruh Taiwan terdapat sekitar 20 hingga 30 pemandian air laut bermain air pantai, baik itu besar atau skala kecil ya. Dan salah satunya pemandian air laut yang ada di Tongxiao di Miaoli juga merupakan destinasi yang paling ikonik dan juga representatif di wilayah tengah pada waktu itu. Dan pada saat puncak musim panas di mana antrean kendaraan yang keluar masuk seringkali juga akan memperpanjang waktu yang mana bisa membuat mereka menunggu setengah jam bahkan hingga 1 jam. Tetapi capek-capek menunggu, ada hal yang cukup berharga dinantikan dengan bermain air atau aktivitas air atau juga di sekitar pantai. Contohnya juga ada aktivitas air langsung bermain di air laut atau pantai. Kemudian juga masih ada permainan voli pantai dan juga permainan atau perlombaan yang dinanti-nantikan adalah pertandingan layar yang kerap kali diadakan di pantai Tongxiao dan menjadikannya sebagai andalan pariwisata Miaoli. Kemudian untuk bermain air laut di Tongxiao yang juga memiliki sejarah panjang, keberadaannya juga tercatat sejak zaman dinasti Qing dan namanya mulai meluas di masa kependudukan Jepang setelah resmi dibuka secara umum pada tahun 1959. Tempat ini memasuki era kejayaannya seiring dengan meningkatnya wisata domestik di Taiwan dan lokasinya kurang lebih sekitar hanya 10 menit berjalan kaki dari stasiun kereta api Tongxiao dan untuk lahan ini ada seluas lebih dari 30 hektar. Jadi hamparan pantai yang luas dan tempat ini menjadi tempat berwisata yang menarik. Berkat akses transportasi yang mudah dan kemudian juga pemandangan pantai yang sangat alami, maka pada masa tersebut popularitasnya bisa dikatakan sejajar dengan Fei Chui Wan atau Teluk Fei Chui yang ada di wilayah utara. Dan pada masa jayanya fasilitas kawasan ini juga cukup lengkap. Selain tersedia ruang bilas yang terpisah, ada pria dan wanita, serta masih ada pusat pelayanan yang disediakan kamar istirahat. Kemudian juga masih ada pondok untuk barbecue bagi pengunjung. Sangat menarik sekali. Hal ini memungkinkan pengunjung tidak hanya bermain air dan mereka juga bisa setelah dalam kondisi capek bermain dan kelaparan masih ada aktivitas barbecue dan masih banyak permainan-permainan di pantai. Dan untuk hari biasa, ribuan pengunjung datang dan di akhir pekan sudah bisa mencatat lebih dari 10.000 pengunjung yang memadati kawasan ini dan suasana sangat meriah sekali. Pada awal tahun 1990-an muncullah olahraga baru di Taiwan yang merupakan pengembangan dari voli, yakni voli pantai dengan perpaduan suasana muda yang identik dengan sinar matahari, pasir laut. Olahraga ini cepat menjadi aktivitas yang favorit di musim panas bagi kaula muda. Setiap kali ada turnamen juga akan diadakan di lokasi Tongxiao dan mengundang ratusan tim datang bersama dengan keluarga, membuat suasana di pantai ini semakin semarak. Tentunya yang juga akan meningkatkan industri pariwisata setempat yang memberikan dampak ekonomi dan pembangunan yang besar bagi daerah setempat. Namun sayangnya seiring dengan perubahan zaman kejayaan pantai Tongxiao perlahan meredup dikarenakan keterbatas pengembangan fasilitas karena termasuk hutan lindung, kurangnya perencanaan yang terintegrasi, masih ada dampak polusi udara akibat perluasan pembangkit listrik tenaga uap di sekitarnya dan lain-lain yang menyebabkan pamor
Pantai Tongxiao menjadi redup. Demikian teman-teman informasi Goes hari ini dibagikan untuk Anda. Semoga saja menambah wawasan bagi kita. Dan Aminah pamit dulu, kita bersua kembali pekan mendatang.